Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jauh. Punten Pak, saya ada kepentingan sedikit dengan dirinya. Saya ada tugas dari CDP Pak, demonstrasi kontekstual untuk melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah mengenai pengambilan keputusan Pak. Oke, nah dengan sebagai kepala sekolah SD Negeri Kaliwungu II ya Pak, ya bisa diceritakan sedikit mungkin Pak bagaimana SD Kaliwungu II ini Pak, dari segi mungkin gurunya, jumlahnya mungkin, kemudian juga letaknya, kemudian muridnya dan juga latar belakang dari para tua siswa Pak. Terima kasih Bu Ani. Apa yang panjenengan tanyakan, kalau dari segi guru kita dianggap cukup ya cukup, dianggap kurang ya kurang, karena sampai saat ini SDN Kaliwungu II tidak punya guru olahraga, sehingga untuk pembelajaran olahraga ini sementara di handle oleh guru kelas masing-masing. Kemudian untuk dukungan dari wali murid sampai saat ini sangat antusias sekali di dalam mendukung pembelajaran yang ada di SDN Kaliwungu II ini. Di sisi lain tentang letak SDN Kaliwungu II ini sebetulnya sangat strategis, walaupun kita juga istilahnya berdekatan dengan SD lain, karena SDN Kaliwungu II ini terletak di kerajaan, sehingga penduduknya juga pada dekat dengan balai desa atau pemerintahan desa, sehingga kita bisa bekerja sama dengan desa. Sehubungan dengan pengambilan keputusan ya Pak ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tentunya Pak. Yang pertama, untuk selama ini ya Pak ya, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kriminal etika atau digital moral Pak? Terima kasih Bang. Dilema etika ini atau bujukan moral memerlukan pemahaman yang jelas tentang prinsip-prinsip etika itu sendiri. Nah, perlu juga diadakan analisis nilai-nilai yang bertentangan, evaluasi serta motivasi di balik tindakan, dengan memperhatikan berbagai perspektif dan menggunakan kerangka etika yang relevan. Seseorang dapat lebih tepat dalam mengenali dan menilai situasi yang kompleks. Kesadaran dan refleksi kritis adalah kunci dalam menghadapi dilema etika dan bujukan moral. Saya rasa itu yang dapat saya jawab. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Terima kasih. Pertanyaan yang kedua ini kita memang lebih sering kurang atau terjadi kerancuan pengambilan keputusan di sekolah dalam kasus di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, memerlukan proses yang hati-hati dan inklusif melalui identifikasi masalah, pengumpulan informasi, pertimbangan etis, kemudian kita analisis alternatif serta konsultasi dengan pihak terkait. Keputusan yang diambil harus dapat mencerminkan keseimbangan dan keadilan.
komunikasi yang jelas dan refleksi terhadap hasil juga penting untuk memastikan keputusan tersebut efektif dan bermanfaat bagi seluruh komunitas sekolah. Saya rasa itu yang bisa jawab dari pertanyaan dengan Baik Pak, baik. Oke, yang berikutnya ya Pak ya. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini Pak? pengambilan keputusan Iya. di sekolah, terutama dalam situasi yang melibatkan kepentingan yang bersama-sama, itu memerlukan prosedur yang sistematis Baik, dan inklusif. baik. Langkah-langkah yang biasa dilakukan meliputi pertama harus mengidentifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, kemudian pertimbangan etis, eksplorasi alternatif, konsultasi dengan pemangku kepentingan, pengambilan keputusan yang adil, serta komunikasi implementasi dan evaluasi keputusan. Prosedur ini membantu memastikan bahwa keputusan diambil tidak hanya adil dan bijaksana, tetapi juga didukung oleh semua pihak yang terlibat serta memperhatikan dampak jangka panjang bagi komunitas sekolah. Baik Pak, baik. Jadi ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan ya Pak ya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan